Di sebuah lembah yang tidak terpetakan oleh manusia, hiduplah dua makhluk yang telah ada sejak awal waktu. Yang satu bernama Aku, sesosok roh yang terbuat dari cahaya matahari yang hangat. Dan yang lainnya bernama Kau, roh yang tercipta dari embun malam yang tenang. Aku tinggal di puncak gunung tertinggi, di mana sinar mentari pertama kali menyentuh bumi. Di sana, aku bertugas membangunkan bunga-bunga yang kuncup dan memberi energi pada aliran sungai agar terus mengalir deras. Sementara itu, kau tinggal di gua kristal di dasar lembah. Tugasmu adalah menidurkan hutan, menghias daun dengan mutiara air, dan memastikan bintang-bintang tetap bersinar di langit yang gelap. Selama ribuan tahun, aku dan kau tidak pernah bertemu secara langsung. Hukum alam menyatakan bahwa di mana ada aku, di sana kau harus pergi. Dan di mana kau hadir, aku harus menyingkir. Aku sering bertanya-tanya, seperti apa rupamu? Apakah suaramu selembut angin malam yang sering kudengar berbisik di sela-sela pepohonan saat senja tiba? Kau pun sering memikirkan hal yang sama. Kau melihat jejak-jejak kehangatan yang aku tinggalkan di atas batu-batu kali. Dan kau merasa Sioliola kita adalah dua bagian dari satu lagu yang sama. Suatu hari, keseimbangan di lembah itu terganggu. Seekor naga bayangan yang rakus muncul dari perut bumi dan mulai menelan semua warna yang ada di dunia. Naga itu memakan warna merah dari mawar, warna biru dari langit, dan warna hijau dari hutan. Dunia perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu yang suram dan mati. Aku mencoba mengusirnya dengan cahaya terang, tetapi bayangan itu justru semakin kuat di bawah sinar yang tajam. Cahayaku sendirian tidak cukup untuk mengalahkan kegelapan yang pekat. Kau mencoba membekukannya dengan dinginnya malam. Namun, sang naga hanya tertawa. Kegelapan butuh lebih dari sekadar keheningan untuk bisa diredam. Lembah itu mulai merintih. Pohon-pohon layu dan hewan-hewan kehilangan arah. Aku dan kau menyadari bahwa jika kita tetap bekerja sendiri-sendiri, rumah kita akan musnah. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memutuskan untuk melanggar hukum alam. Kita sepakat untuk bertemu di titik tengah, tepat saat cakrawala mempertemukan siang dan malam. Saat itu adalah waktu senja yang magis. Aku turun dari puncak gunung, membawa sisa-sisa cahaya emas yang paling murni. Kau keluar dari gua kristal, membawa selimut kabut perak yang paling halus. Kita berjalan perlahan menuju padang rumput yang kini telah memucat. Ketika kita akhirnya berhadapan, dunia seolah berhenti berputar. Aku melihat matamu yang sedalam samudra, dan kau melihat jiwaku yang seterang api unggun. Aku adalah cahaya, kataku dengan suara yang menggetarkan udara, dan kau adalah ketenangan, jawabmu dengan nada yang menyejukkan jiwa. Kita mengulurkan tangan saat jemari cahaya milikku bersentuhan dengan jemari embun milikmu. Sebuah ledakan warna yang belum pernah ada sebelumnya tercipta. Warna itu bukan merah, bukan pula biru. Itu adalah warna persatuan. Sebuah spektrum ajaib yang berkilauan seperti pelangi di tengah badai. Naga bayangan itu terkejut. Ia tidak pernah melihat kekuatan yang lahir dari perpaduan dua kutub yang berbeda. Kita tidak menyerangnya dengan kekerasan. Sebaliknya, kita melingkupinya dengan harmoni. Aku memberinya kehangatan untuk melunakkan hatinya, dan kau memberinya kedamaian untuk menenangkan amarahnya. Perlahan-lahan, naga itu mengecil. Bayangannya tidak lagi menelan warna, melainkan berubah menjadi bayang-beyong pohon yang melindungi tanaman dari terik matahari. Warna-warna yang sempat hilang meledak kembali ke seluruh penjuru lembah. Bunga-bunga mekar dengan kelopak yang lebih cerah, dan langit menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Karena kita telah bersentuhan, bagian dari diriku kini ada di dalam dirimu, dan bagian dari dirimu kini menetap di dalam diriku. Aku tidak lagi hanya sekadar cahaya yang membakar. Sekarang, aku memiliki ketenangan yang membuat sinarku terasa lembut dan nyaman bagi makhluk hidup. Kau pun tidak lagi hanya sekadar dingin yang beku. Sekarang, kau memiliki kehangatan rahasia
yang membuat malam tidak lagi menakutkan, melainkan penuh harapan. Kita menyadari bahwa perbedaan kita bukanlah pemisah, melainkan jembatan. Tanpa aku, dunia akan beku dalam diam. Tanpa kau, dunia akan hangus dalam benderang. Sejak hari itu, kita menciptakan waktu-waktu istimewa di mana aku dan kau bisa selalu bersama tanpa merusak hukum alam. Kita menyebutnya waktu fajar, di mana aku menyambutmu sebelum kau beristirahat di balik bayang-bayang bumi. Dan kita menyebutnya waktu senja, di mana kau menjemputku saat aku kelelahan setelah seharian menyinari dunia. Di saat-saat itulah, langit akan berubah menjadi warna jingga, ungu, dan merah. Mudah sebuah lukisan abadi tentang pertemuan aku dan kau. Para penduduk lembah sering menengadah ke langit saat warna-warna itu muncul. Mereka tahu bahwa selama aku dan kau tetap berpadu, dunia akan baik-baik saja. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah saat menjadi yang paling kuat, melainkan saat mampu menerima kehadiran yang berbeda. Kau belajar bahwa keheningan bukanlah kelemahan, melainkan ruang bagi cahaya untuk bersinar lebih indah. Kisah kita menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun tentang bagaimana matahari jatuh cinta pada embun dan bagaimana malam menjaga rahasia siang. Kini, tidak ada lagi ketakutan akan kegelapan atau kemarahan akan panas yang menyengat. Semuanya berada dalam keseimbangan yang sempurna. Aku akan selalu ada di sini, di setiap detik matahari terbit, menunggumu di ufuk timur. Dan kau akan selalu ada di sana, di setiap helai daun yang basah, menantikanku di ufuk barat. Dunia mungkin luas dan penuh dengan misteri, tetapi selama ada aku dan kau, tidak akan ada ruang bagi kehampaan. Kita adalah dua sisi dari satu koin kehidupan, dua nada yang membentuk satu harmoni abadi. Setiap pagi, saat matamu terbuka, aku akan memberimu semangat untuk melangkah. Setiap malam, saat aku menutup mata, kau akan memberiku mimpi untuk terus berharap. Inilah dongeng tentang kita, sebuah perjalanan dari kesendirian menuju kebersamaan yang abadi. Sebab pada akhirnya, keajaiban terbesar di dunia ini bukanlah sihir atau naga, melainkan persahabatan antara dua jiwa yang berani saling melengkapi. Dan lembah itu pun hidup bahagia selamanya, di bawah penjagaan aku dan kau.